Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Ya, kita akan membahas tentang termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia adalah pokok bahasan kimia yang pelajari tentang perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Nah, yang pertama kita pelajari tentang sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu tentang sistem dan lingkungan. Reaksi kimia, maka di situ ada dengan namanya istilah sistem, dan ada yang satu lagi dengan namanya adalah lingkungan. Apakah itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan, alias yang diamati. Apakah itu lingkungan? Lingkungan adalah yang membatasi sistem atau yang ada di sekitar sistem. Nah, sebagai contoh, pada reaksi NaOH dan HCl dalam suatu tabung reaksi terjadi kenaikan suhu tabung reaksi naik. Dan demikian pula suhu di sekitarnya. Berarti naik, berarti terasa panas. Nah, sekarang yang manakah sistem dan yang manakah lingkungan? Kalau yang sistem di sini adalah yang diamati. Yang kita amati adalah larutan NaOH dan HCl. Sedangkan yang menjadi lingkungannya dari contoh ini adalah tabung reaksinya, suhu udara di sekitarnya, dan tekanan udara di sekitarnya. Yang kedua, perubahan entalpi. Apakah hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika pertama berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari bentuk menjadi bentuk lainnya. Entalpi dilambangkan dengan delta H, dilambangkan dengan H, adalah jumlah energi yang dikandung dalam suatu zat. Jumlah energi yang dikandung dalam suatu zat. Sedangkan entalpi tersebut tidak bisa diukur. Yang dapat diukur adalah perubahannya, atau yang disebut dengan delta H. Ya, ukurannya adalah perubahannya. Kemudian, entalpi reaksi itu adalah entalpi akhir dikurang entalpi awal, atau entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Faktor-faktor yang mempengaruhi entalpi, perubahan entalpi adalah satu, suhu dan tekanan, yang kedua, jumlah dan wujud zat yang bereaksi. Yang ketiga adalah jenis-jenis reaksi termokimia. Yang pertama adalah reaksi endoterm. Yang kedua adalah reaksi eksoterm. Nah, bagaimana membedakan reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, endoterm mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu energi dari lingkungan ke sistem, yaitu dari luar ke dalam, ya, dari lingkungan menuju ke sistem. Yang kedua, menyerap panas. Ya, menyerap panas atau memerlukan panas. Yang ketiga adalah delta H-nya bernilai positif alias besar dari 0. Kemudian suhunya turun. Nah, sebagai contoh, memasak air, fotosintesis. Nah, itu untuk reaksi endoterm. Kemudian reaksi eksoterm, ciri-cirinya kebalikan dari endoterm. Yang pertama, energinya dari sistem ke lingkungan, dari dalam ke luar. Karena ini menyerap panas, tentulah eksoterm melepas panas. Delta H-nya bernilai negatif, suhunya naik. Sebagai contoh, bom meledak, ya. Kemudian mercon meledak, kemudian adalah kembang api. Ya, itu contoh reaksi ekso dan reaksi endo. Nah, kita lihat perbedaan grafik reaksi ekso sama reaksi endo. Grafik reaksi endo, perhatikan. Nah, reaksinya tanda panahnya ke atas. Jadi, produk di atas, reaktan, produk di atas, atau setelah tanda panah, reaktan di bawah. Sedangkan untuk reaksi ekso, tanda panahnya adalah ke bawah. Ya, produk di bawah, tetap setelah tanda panah, produk tetap setelah tanda panah, reaktan tetap sebelum tanda panah. Inilah yang membedakan grafik reaksi ekso dan endo. Ekso ke bawah, sedangkan endo naik. Ya, endo ke atas, ekso
Nah, itulah yang membedakan grafik exo dan grafik endo. Nah, reaksi eksoterm. Sebagai contohnya, reaksi eksoterm itu apa? Nah, kan reaksi eksoterm dari reaksi dapat kita ketahui bahwa reaksi tersebut adalah reaksi ekso atau reaksi endo. Nah, kita dapat ketahui bahwa reaksi ekso endo adalah tadi delta H-nya bernilai positif. Kita lihat reaksinya ini. Pasti delta H-nya bernilai positif. Berarti kan semua reaksinya bernilai positif. Jika delta H-nya positif, otomatis itu adalah reaksi endoterm. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, delta H-nya semuanya bernilai negatif. Jadi untuk membedakan dari reaksi, untuk membedakan reaksi ekso sama reaksi endo adalah positif sama negatif. Positif, delta H-nya positif itu menandakan reaksi endoterm. Delta H-nya negatif menandakan reaksi eksoterm. Nah, yang keempat, macam-macam perubahan entalpi. Ya, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau singkat dengan delta HF0. Ya, artinya adalah perubahan entalpi per mol alias per mol alias 1 mol zat yang dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Ya, entalpi per mol satu zat yang dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nah, jadi 1 mol. Ya. Sebagai contoh, misalnya, perubahan entalpi pembentukan standar garam dapur adalah min 413. Jadi ingat, kalau pembentukan, jadi dia terbentuk. Terbentuk setelah tanda panah. Nah, dapat kita lihat pada kali ini, dapat kita lihat tanda panahnya. Tanda panah. Nah, yang terbentuk adalah garam dapur. Perhatikan, yang terbentuk adalah garam dapur. Garam dapur. Nah, garam dapur rumusnya adalah NaCl. Kalau terbentuk, letaknya setelah tanda panah. Nah, pengertiannya adalah 1 mol berarti koefisiennya di sini 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Nah, di unsur-unsur dalam keadaan standar yang dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur pembentuk NaCl adalah Na sama Cl. Na ditulis biasa, sedangkan Cl ditulis Cl2. Biasa ditulis atom diatomik Cl2. Nah, disetarakan Na1, Na1 di sini. Karena Cl1, sedangkan di sini 2, makanya diberi angka di sini. Di sini berikan angka setengah, ya. Maka diberikan di sini angka setengah, ya. Nah, kalau pernyataan seperti gambar ini, nah, kalau dia diminta, kalau 2 berarti ini adalah pembentukan 2 mol zat yang dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, 2 mol, makanya disetarakan, wajib disetarakan antara kiri dan kanan. Maka kalau jika 2, ininya juga dikali 2. Berarti min 413 dikali 2 berarti min 826. Oke, masuk entalpi yang kedua. Perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0. HD0, ya. Ingat, penguraian adalah delta HD. Kita lihat, perubahan entalpi per mol, berarti per 1 mol ketika suatunya diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Ya, jadi dia terurai pada keadaan standar atau kebalikan entalpi pembentukan. Sebagai contoh, misalnya nih, perubahan entalpi pembentukan etena adalah plus 52. Nah, nih pernyataannya pembentukan etena, berarti etena terbentuk setelah tanda panah. Rumus etena itu adalah C2H4. Nah, pembentukan terbentuk dari atom C dan atom H. Lalu kita setarakan C2 di sini 2, H di sini 4 berarti 2 dikali H2. Ingat H selalu ditulis H2, ya. Maka delta H-nya adalah bernilai positif 52,5 kJ. Nah, yang ditanya, maka entalpi penguraiannya adalah penguraian. Ingat, entalpi penguraian kebalikan dari entalpi pembentukan. Tinggal kita balikkan reaksi ini semuanya. Jadi, ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Dan ini positif berubah menjadi negatif. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau disebut dengan delta HC0, ya, adalah perubahan entalpi per mol alias 1 mol ketika suatu senyawa dibakar dengan oksigen. Ingat, ketika dengan oksigen berarti bereaksi dengan oksigen pada keadaan
standar. Contoh, nah CH4 dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Lalu kita setarakan. Ya, jangan lupa seperti pelajaran kelas 10 menyetarakan reaksi. Nah, nilai delta Hc sama dengan min 891. Karena delta H-nya min, ini pasti adalah reaksi eksoterm. Nah, baiklah kita berikan contoh ya, yaitu tuliskanlah persamaan termokimia dari A. Delta HF H2SO4 sama dengan min 814 kJ per mol. Ini ingat, delta HF, kita perlu mengingat itu. Kembali lagi dulu bahwa delta HF itu adalah entalpi pembentukan. Ya, bahwa delta HF adalah entalpi pembentukan. Ini dibaca adalah entalpi pembentukan H2SO4 adalah sebesar min 814 kJ per mol. Karena tandanya min, berarti reaksinya adalah reaksi ekso atau endo. Nah, karena dia min, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Ya, reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, ditanya tulislah persamaan termokimianya. Ingat, delta HF adalah entalpi pembentukan, berarti pembentukan. Jadi pembentukan, jadi H2SO4 yang terbentuk berarti H2-nya sebelah, H2SO4-nya berada di sebelah kanan. Berarti H2SO4 ya, H2SO4. Nah, ingat lagi pengertian entalpi pembentukan adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya terdiri dari apa aja? Yaitu ada atom H. Nah, H biasanya selalu ditulis H2 karena dia atom diatomer. Diatomik ya, ditambah. Nah, apa bentuk atom? S. Terbentuk dari atom S. S biasanya memang ditulis S saja. Ditambah. Nah, O. O oksigen selalu ditulis O2. Nah, selesailah kita bikin reaksi persamaan termokimianya. Nah, dalam persamaan termokimia wajib setara. Jadi, yang wajib yang harus kita setarakan. Nah, ini katanya kalau standar, jadi di sini wajib 1. Wajib 1 artinya kalau di rumus kimia yang 1 ini biasanya tidak ditulis. Ya, berarti 1. Berarti yang ini sebelah kiri harus menyesuaikan yang sebelah kanan. Berarti H2 di sini juga 2. Sudah sama-sama 2. S di sini 1, S di sini juga 1. O di sini 4, di sini 2. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 4. Berarti 2 dikali 2. Maka di sini dikasih delta H kali 2. Nah, selesailah persamaan termokimia. Tinggal membukukan delta H-nya adalah sebesar 814. Tinggal berarti entalpinya di samping, kalau tidak ada harga entalpi cuma sampai di sini. Tapi kalau ada entalpi di samping reaksi paling ujung dibikin, jadi delta H sama dengan min 814 kilojoule per mol. Nah, selesailah persamaan termokimianya. Nah, masuk kita yang kedua, delta HD. Oke, ingat delta HD itu adalah entalpi penguraian. Jadi dia terurai. Kalau dia terurai berarti CH3COH adalah terurai. Berarti dia berada di sebelah kiri. Kita tulis. Berarti CH3COOH. Nah, terurai. Kalau terurai dia sebelum tanda panah. Kalau dia terbentuk setelah tanda panah. Nah, CH3COOH. Nah, terurai. Ingat pengertiannya lagi. Penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Unsurnya terdiri dari atom C apa aja? Ada di situ atom C, ditambah apa lagi? Ada atom H. Ingat, H selalu ditulis H2. Apa lagi? Ada atom O. Dah, cuma ada 3 atom. Atom C, H, dan O. Nah, wajib kembali kita ingat persamaan termokimia adalah dalam keadaan setara. Nah, karena dia delta HD, jadi ini wajib 1. Kalau 1 biasanya tidak ditulis.
Nah, C di sini berapa? 1, 1. Berarti ada 2. Ada 2 C di sini. Berarti di sini kali 2. Kalau H, 3 tambah 1, jadi 4. Berarti jumlah H adalah 4. Jadi di sini 2. 2 kali berapa supaya hasilnya 4. Berarti 2 dikali 2. Maka H dikasih koefisien 2. Kemudian O. O selalu ditulis, jangan lupa ya. O selalu ditulis O2. O selalu ditulis O2. O di sini berapa? O di sini 2. Di sini juga 2. Sudah setara. Berarti sudah benar. Dah selesai kita melakukan bikin persamaan termokimianya. Karena di sini diberikan angka, maka wajib kita tulis. Di sini juga di setelah ujung reaksi kita tulis delta H sama dengan plus 487 kilojoule per mol. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa reaksi yang ini karena dia plus pasti adalah reaksi endoterm ya. Pasti adalah reaksi endoterm. Sedangkan kalau untuk yang ini ya, untuk reaksi pertama berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm ya, reaksi eksoterm. Nah, berikut contoh, kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu delta Hc. Kita ingat kembali adalah delta Hc adalah pembakaran. Delta Hc bacaannya adalah pembakaran C3H8 min 104. Karena dia min, maka reaksinya adalah reaksi eksoterm ya, karena reaksinya adalah min. Nah, kita lihat reaksi eksoterm. Nah, pembakaran, ingat pembakaran pengertiannya adalah pembakaran 1 mol senyawa dengan oksigen. Berarti C3H8 direaksikan dengan oksigen. Oksigen selalu ditulis O2. Menghasilkan, ingat bahwa C selalu menghasilkan CO2. Sedangkan H selalu menghasilkan H2O. H2O. Lalu kita setarakan ya. Nanti di sini lihat C di sini 3, di sini 1, maka di sini dikasih 3 ya. Maka di kiri dikasih 3. Nah, H8, sedangkan di sini 2. Berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 8? Berarti 2 kali 4. Nah, sekarang O. O di sini 2, sedangkan di sini 2, di sini 6. Di sini 4 kali 1, 4. Jadi 6 tambah 4 berarti adalah 10. O di sebelah kiri 10, sebelah kiri 2, sebelah kanan 10. Berarti sebelah kiri harus disarakan. Berarti ingat, 2 dikali berapa supaya hasilnya 10. Berarti 2 dikali 5. Maka angka 5 diletak di sebelah O. Nah, selesailah kita menyetarakan. Dan jangan lupa kalau ada delta H nilainya, maka ditulis setelah reaksi delta H sama dengan min 104 kilojoule per mol. Nah, selesailah kita membuat persamaan termokimia jika diketahui delta HF, delta HD, dan delta HC beserta nilai delta H-nya. Ingat, dalam termokimia wajib setara. Baiklah, contoh berikut yaitu dengan kata-kata persamaan termokimia. Itu pertanyaan sama dengan yang tadi, yaitu tulislah persamaan termokimia dari yang A, reaksi pembentukan NO2. Reaksi pembentukan NO2. Ingat, pembentukan berarti adalah delta HF. Ingat ya, tolong bedakan reaksi pembentukan, penguraian, pembakaran. Pembentukan delta HF, penguraian delta HD, pembakaran delta HC. Untuk pertanyaan yang A, reaksi pembentukan adalah delta HF. NO2 membutuhkan energi sebesar
33,2 kilojoule per mol. Nah, kita bikin pembentukan. Namanya pembentukan berarti NO2 yang terbentuk. NO2 yang terbentuk letaknya pasti di sebelah kiri. Sebelah kanan alias setelah tanda panah. Berarti NO2 ya. Wajib koefisiennya 1. Ingat, pembentukan apa? Pembentukan adalah dari unsur-unsurnya. Unsurnya terdiri dari atom O dan atom N. Kita bikin N sama atom O. Nah, ingat, N selalu N2, O selalu O2 ya. Nah, ingat yang biasa ditulis N2O2 itu adalah H ya. H selalu H2, O selalu O2, N selalu N2, Cl selalu ditulis Cl2, Br selalu ditulis Br2, I selalu ditulis I2. Atom-atom inilah yang rata-rata atom diatomik. Nah, lanjutkan ya. Nah, karena dia ada kata-kata membutuhkan, tunggu. Sebelum kita lihat, wajib kita harus setarakan terlebih dulu. N di sini 2, di sini 1. Karena ini yang terbentuk, di sini wajib koefisiennya adalah 1. Kalau 1 biasanya tidak ditulis, ya. Berarti di sini jadi di sini harus 1. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 1? Berarti 2 dikali setengah. Berarti setengah N2. Sedangkan O di sini 2. Di sebelah kiri juga 2. Sudah sama. Inilah salah-salah tulis reaksi persamaannya. Nah, sekarang kata-katanya di sini ada kata membutuhkan energi. Nah, membutuhkan energi kita lihat apakah reaksi endo atau reaksi ekso. Kita ingat lagi ciri-ciri reaksi ekso atau reaksi endo. Kata-kata membutuhkan tersebut adalah reaksi endo. Nah, berarti delta H-nya kalau endo, delta H-nya pasti adalah positif. Kalau kata-kata membutuhkan, delta H-nya adalah positif. Berarti positif sebesar 33,2 kilojoule per mol. Ya, 33,2 kilojoule per mol. Nah, itu dia. Sudah selesai untuk persamaan termokimia yang pertama. Nah, B. Reaksi penguraian NH3. Nah, ingat penguraian adalah delta HD. Berarti dia terurai. Kalau dia terurai, berarti dia sebelum tanda panah alias sebelah kiri. Kita bikin NH3 sebelah kiri. Di NH3 terurai menjadi, ingat pengertiannya menjadi unsur-unsurnya, yaitu ditulis unsurnya terdiri dari N dan H. Ingat, yang ditulis HO yang 2 adalah sebagai berikut. Berarti N ditulis N2, H ditulis H2. Lalu kita setarakan ya. N di sini 1, di sini 2. Berarti di sini karena dia ini penguraian, di sini wajib 1 ya, tidak boleh diganggu gugat. Makanya di sini yang harus disesuaikan dengan 1. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 1? Berarti 2 dikali setengah. Nah, sedangkan di sini hanya 3, sedangkan di sini hanya 2. Berarti yang ini tidak boleh dirubah, yang kanan yang wajib dirubah. Berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 3? Berarti adalah 1,5. 2 kali 1,5 hasilnya 1, hasilnya adalah 3. 1,5 kita tulis dengan angka pecahan. Berarti 3/2. Nah, setaralah reaksi tersebut. Ingat, kalau reaksi pembentukan yang disetarakan adalah yang sebelah kiri. Kalau untuk reaksi penguraian yang wajib disetarakan adalah sebelah kanan. Ya. Kemudian delta H. Nah, kita lihat lagi. Delta H dengan kata-kata melepaskan. Melepaskan itu reaksi endo atau ekso. Nah, karena dia kata-kata melepaskan, berarti adalah reaksi ekso. Ekso itu delta H-nya bernilai minus. Minus berapa? Minus sebesar 46. Sebesar 46 kilojoule per mol. Nah, selesailah pernyataan yang kedua. Kita jawab pertanyaan yang C, yaitu reaksi pembakaran propana. Propana, ingat rumus propana apa ya? Rumus propana pelajaran hidrokarbon sebelumnya yaitu C3H-nya 8 ya. Hanya 8 ditambah. Nah,
melepaskan pembakaran. Reaksi pembakaran adalah delta Hc, yaitu artinya adalah pembakaran suatu senyawa dengan oksigen. Nah, berarti direaksikan dengan oksigen. Dihasilkan C pasti menghasilkan CO2, sedangkan H pasti menghasilkan H2O. Lalu kita tinggal setarakan. C di sini 3, maka di sini 1, berarti 3 dikali 1, berarti 3. Sedangkan H di sini 8, sedangkan di sini adalah 2, berarti 2 kali berapa supaya hasilnya 8? Berarti 2 kali 4. Ditulis 4. Nah, sekarang O di sini 2, sedangkan di sini 3 kali 2 berarti 6. Di sini 4 kali 1 berarti 4. Berarti 6 tambah 4 berarti 10. Berarti di sini 10, sedangkan di sini adalah 2. Jadi wajib kita setarakan. 2 kali berapa supaya hasilnya 10, yaitu 2 dikali 5. Makanya angka 5 kita tulis di samping O. Nah, selesailah penyetaraan reaksi termokimianya. Karena ada angka, makanya kita lihat dulu apakah reaksi exo atau reaksi endo. Kata-kata di sini adalah melepaskan. Melepaskan itu adalah ciri-ciri reaksi exo. Wah, exo berarti nilai delta-nya adalah negatif. Berarti negatif 104 kilojoule per mol. Ya, jadi 104 kilojoule per mol. Nah, selesailah pertanyaan A, B, dan C yang diberikan dalam bentuk pernyataan. Nah, kita masuk contoh terakhir, yaitu tuliskan masih pertanyaan sama, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi penguraian. Ada reaksi penguraian NH3, ya. Reaksi penguraian NH3, kita tulis. Kalau reaksi penguraian NH3, berarti NH3-nya terletak di sebelum tanda panah. Berarti kita bikin NH3. Terurai menjadi, ingat kembali, terurai menjadi atom N ditambah atom H. N selalu tulis N2, H juga selalu tulis H2. Nah, lalu kita setarakan. Kita setarakan, yaitu dengan cara kita lihat N di sini 1, di sini 2. Yang wajib diserahkan yang sebelah kiri, sebelah kanan, berarti setengah, yaitu setengah kali 2 dapat 1, cocok. Kemudian untuk H di sini 3, sedangkan di sini adalah 2. 2 kali berapa supaya hasilnya adalah 3, yaitu 2 kali 1,5 alias 3 per 2. Nah, selesai. Lalu kita lihat kata-kata ada di sini adalah melepaskan energi. Berarti kalau dia melepaskan, reaksinya adalah exo atau endo. Berarti delta H-nya plus atau min. Karena dia melepaskan, berarti artinya adalah dia reaksi exo. Berarti delta H-nya min. Kita bikin min. Berarti min 46 kilojoule per mol. Nah, itulah reaksi yang pernyataan yang sampai di sini. Sampai di 46 kilojoule per mol. Nah, pertanyaannya sekarang, ya. Pertanyaan yang ditanyakan adalah nah, ini dia. Berapakah energi yang dibutuhkan? Ada kata-kata dibutuhkan dan ada kata-kata pembentukan NH3. Jadi, pembentukan NH3 berarti yang tadi penguraian, yang sekarang pembentukan. Tinggal reaksinya kita balik saja. Kita bikin reaksinya dibalik dulu tanpa menghitung, tanpa membuat koefisien, ya. Reaksinya kita balik. Berarti kita balik. Berarti N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 sampai delta H-nya kita bikin. Nah, sama dengan. Nah, nanti baru kita lihat. Ada kata-kata energi dibutuhkan karena reaksi dibalik, maka tanda min tanda menjadi tanda plus. Nah, sekarang yang ditanyanya adalah sebesar 2 mol, ya. Sebesar 2 mol. Berarti 2 mol punya siapa? 2 ini punya si NH3. Berarti NH3 dikasih koefisiennya adalah 2. Berarti N-nya berapa? N di sini 2, di sini juga 2. Sama, udah sama-sama 2, ya. Kemudian H di sini 3 kali 2, 6. Di sini 2. Berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? Berarti 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3. Nah, sekarang 2 dikali
3. Dah, selesai untuk reaksinya. Delta H. Begitu juga dengan delta H. Tadi dibalik, tanda minus berubah menjadi tanda plus. Nah, sekarang, karena tadi dikali 2, karena tadi yang awal ini, awalannya 1, ini kan 1 pertama. Sekarang di sini adalah 2, maka dikali 2. Maka juga delta H-nya dikali 2. 46 dikali 2, dapatlah 92. Ya, dapatlah 92 kilojoule per mol. Ya, 92 kilojoule per mol. Sehingga didapatkan hasilnya adalah N2 tambah 3H2 masukkan 2 NH3 delta H sama dengan plus 92 kilojoule per mol. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.